Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Dan sesaat lagi kita akan saksikan rekayasa lalu lintas dengan penerapan sistem satu arah atau one way untuk menuju ke Jakarta akan mulai diterapkan dan juga diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan. One way satu arah ini rencananya akan dibuka mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung dan akan menuju ke Jakarta, tepatnya berakhir di kilometer 70 di Cikampek Utama atau gerbang tol Cikampek Utama yang berada di Karawang, Jawa Barat. Dan biasanya jika kepadatan masih terus mengular, maka one way akan bisa diperpanjang sampai dengan ke kilometer selanjutnya, bahkan bisa sampai ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Dan kita akan mengupdate langsung seperti apa persiapan one way yang akan dilakukan di sana. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Reda Pulpi dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat pagi Pulpi, apakah one way nasional sudah resmi diberlakukan? Iya Febri, saat ini yang Anda lihat di layar kaca Anda adalah persiapan flag off atau pembukaan one way national way dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama. Kalau kita lihat, ini adalah para pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta, baik dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Nanti akan dikawal, ada 3 mobil dari pihak kepolisian yang akan mengawal mereka untuk menuju ke KM 70. Nah, meskipun one way nasional, Febri, ini baru diberlakukan pada hari ini, sebentar lagi akan flag off karena rombongan informasinya sudah tiba. Nah, ini nanti untuk one way lokal memang sebenarnya sudah diberlakukan sejak beberapa hari yang lalu. Namun one way lokal ini diberlakukan secara bertahap mulai dari KM 70 hingga KM 188 yang ada di Cipali. Kemudian di tahap kedua dibuka lagi ke Pejagan, dan di tahap ketiga atau tahap terakhir diperpanjang lagi sampai KM 414 di Kali Kangkung atau lokasi saat ini saya melaporkan. Ini dikarenakan adanya kenaikan arus lalu lintas, kemudian volume kendaraan ini juga meningkat sehingga one way lokal secara bertahap ini perlu dilakukan. Selain itu, nanti juga ada sejumlah skema-skema lain, Febri, ini yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan juga stakeholder terkait seperti kontraflow. Kontraflow ini nanti juga akan diberlakukan mulai dari KM 70 nanti menuju ke arah Jakarta. Dan ini diberlakukannya sifatnya adalah situasional, melihat apabila volume kendaraan ini mulai meningkat. Dan hari ini tanggal 6 April 2025 atau H+6 Lebaran diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran. Meskipun sempat ada anomali ketika arus mudik, biasanya kita lihat dari tahun-tahun kemarin. Untuk arus mudik biasanya puncaknya ada di H-3 atau H-2. Namun pada tahun ini ternyata di hari H Lebaran, kemudian di H+1 Lebaran pun ternyata masih banyak juga pengendara atau pemudik yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan kalau kita lihat hingga tadi malam, berdasarkan informasi dari Menteri Perhubungan, sudah ada 50% kendaraan yang menuju atau masuk ke arah Jakarta. Jadi sisanya hanya tinggal 50% lagi, sekitar 1,1 juta kendaraan yang diharapkan ini bisa terurai pada hari ini, tanggal 6, dan juga besok tanggal 7, mengingat pada tanggal 8 April ini rata-rata kantor sekolah ini sudah meminta pegawainya ini untuk masuk kembali bekerja. Jadi masih ada sekitar 2 hari lagi, Febri, ini untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Tapi kalau kami bisa laporkan sejak pagi hari kami ada di gerbang tol Kali Kangkung, ini tampaknya masih lengang, belum ada antrian karena sudah diberlakukan one way lokal. Kemudian semua gardu tol ini juga diaktifkan. Bahkan tadi kami juga melihat ada mobile reader di mana mobile reader ini membantu para pengendara untuk melakukan pembayaran e-tol agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Nah, ini Anda lihat lagi pemirsa, ini persiapan rombongan sudah tiba, akan dibuka langsung oleh Kapolri, kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Kakor Lantas Polri, Dirut Jasara Harja, Dirut Jasa Marga yang akan membuka flag off arus balik pada musim Lebaran 2025 ini. Nanti 3 kendaraan milik polisi lalu lintas yang Anda lihat ini akan mengawal kendaraan-kendaraan para pemudik yang ada di belakangnya. Sebentar lagi kita akan melakukan flag off, dan kita lihat pemirsa, ini tampaknya rombongan sudah tiba dan akan mengarah kemari menuju ke pembukaan rekayasa lalu lintas arus balik one way dari Kali Kangkung menuju ke Cikampek Utama.
Ini saat ini kalau Anda bisa lihat tengah menyapa para pemudik terlebih dahulu, rombongan menyapa para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Ini bermacam-macam mulai dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kalau kita lihat sedikit di Kali Kangkung ini dia sebagian besar menerima kendaraan-kendaraan yang dari arah Jawa Timur. Sementara dari Jawa Tengah ada juga yang lewat Kali Kangkung, Febri, tapi ada beberapa juga ketika mereka dari Solo, dari Jogja, sebagian besar mereka akan langsung masuk ke tol Bawen sehingga tidak melalui Kali Kangkung terlebih dahulu. Dan ini menjadi salah satu tahap di mana Kali Kangkung makanya dari tahun ke tahun ketika kami mengamati tidak terlalu padat atau tidak sepadat kalau kita bandingkan dengan gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini rombongan tengah menyapa para pemudik untuk sebelum melakukan flag off one way. Menyapa para pemudik yang nanti akan dikawal, ada 3 mobil milik polisi lalu lintas agar lebih selamat dan aman begitu pemirsa ketika melalui jalur tol dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama. Sebentar lagi flag off akan dilakukan tengah menyapa para pemudik. Kami akan mengajak Anda, bisa Anda lihat di layar kaca Anda juga pemirsa, tengah menyapa para pemudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ada menyapa para pemudik yang akan menuju ke KM 70 Cikampek Utama. Dan saat ini rombongan sudah menuju ke tempat flag off, pemirsa. Flag off akan segera dimulai, jadi kami kembalikan terlebih dahulu ke studio. Febri, silahkan. Ya, Pulpi, kalau Anda bisa mendengarkan di lokasi, apa yang tadi sempat dilakukan ataupun pembicaraan apa yang dilakukan Kapolri dengan para pengendara? Iya, tadi Kapolri melakukan sedikit perbincangan begitu, percakapan dengan para pemudik yang memang ini sedang dalam persiapan untuk arus balik atau one way nasional. Ada sedikit perbincangan, kemudian juga kami lihat tadi ada sedikit bantuan yang diberikan ke sejumlah pemudik. Nanti para pemudik akan dikawal begitu oleh mobil polisi lalu lintas untuk menuju ke KM 70 Cikampek Utama. Febri. Ya, kalau kita lihat di layar ini Pulpi, bukan hanya ada Kapolri saja, tapi juga ada Menkes, ada Menhub, ada Kakor Lantas Polri, ada Dirut Jasa Marga dan juga Jasara Harja. Nanti kira-kira siapa yang akan mengibarkan bendera flag off di sana? Iya, untuk pengibaran bendera tentu saja nanti akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dilakukan langsung flag off, kemudian nanti kendaraan-kendaraan secara perlahan akan menuju ke arah Jakarta atau ke KM 70. Kemudian nanti akan didampingi juga ada Menteri Kesehatan, kemudian juga ada Menteri Perhubungan, ada Kakor Lantas, kemudian kami juga melihat ada Gubernur Jawa Tengah, Dirut Jasa Marga, Dirut Jasara Harja, ini bersama-sama nanti akan melepaskan para pemudik yang melewati gerbang tol Kali Kangkung KM 414 menuju ke KM 70 gerbang tol Cikampek Utama. Febri. Ya, kalau kita lihat memang ada sejumlah kementerian dan juga menteri yang hadir juga di sana, Pulpi. Sejauh ini sinerginya seperti apa sepanjang Anda memantau arus lalu lintas antara Kementerian Kesehatan dan juga Menhub bersama dengan Kapolri? Iya, Febri, kalau kami lihat bagaimana sinergi memang dari masing-masing stakeholder, ini tentunya selalu melakukan koordinasi satu sama lain, kemudian bagaimana mencegah angka kecelakaan, bagaimana membuat rekayasa lalu lintas. Nah, sebelumnya Febri kita lihat bendera sudah dikibarkan, ini artinya one way nasional dari KM 414 Kali Kangkung menuju KM 70 Cikampek Utama ini sudah resmi diberlakukan. Kendaraan mobil-mobil ini sudah bergerak menuju ke arah Jakarta untuk kembali setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing. Di sini sudah dilakukan flag off, sudah menunggu, dan kami Febri menunggu akan ada sedikit statement dari Kapolri dan juga stakeholder terkait. Kembali ke pertanyaan Anda, Febri, bagaimana sinergi antar stakeholder? Ini memang untuk sinergi kami lihat, sinergi ini dilakukan bagaimana menentukan skema atau rekayasa lalu lintas, kemudian bagaimana mencegah angka kecelakaan yang kalau kita lihat berdasarkan statement dari Dirut Jasara Harja untuk angka fatalitas kecelakaan selama arus
mudik kemarin ini menurun sekitar 30-40%, bahkan sebagian besar justru bukan dari pemudik. Untuk pemudik hanya sekitar 7%. Kemudian untuk kemacetan, kemudian di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni ini juga kerap kali didatangi atau disambangi bukan hanya dari status stakeholder, namun bersama-sama dari kementerian, dari pihak kepolisian, Jasa Marga, Jasara Harja, bersama-sama kami juga melihat sepanjang 2 minggu ini Febri mengikuti para pembuat keputusan ini mempersiapkan arus mudik dan juga arus balik. Ini memang sinerginya, koordinasi terus dilakukan bersama-sama. Febri, sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja, rekan-rekan pejabat utama, Kapolda, Gubernur, Pangdam, nggak bisa diturunin ya Pak? seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan kegiatan flag off untuk kegiatan one way nasional. Setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran lalu lintas, berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36, dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan isu dalu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah dapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, ada DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan. Nah, kita siapkan jalur sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Dan tentunya kegiatan one way ini akan terus kita ikuti dinamikanya di lapangan, dan harapan kita pemudik tetap hati-hati karena kita mengharapkan mereka bisa sampai di Jakarta ataupun sampai tempat tujuan dengan aman dan dengan selamat. Dan alhamdulillah jumlah laka tahun ini jumlahnya berkurang, nanti akan secara khusus dijelaskan oleh Dirut Jasa Marga atau Pak Menhub, dan tentunya kita harapkan jumlah tersebut bisa bertahan sehingga pelaksanaan mudik yang balik tahun ini betul-betul bisa dirasakan aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkiraan kalau dengan jumlah arus pemudik yang balik ini kan akan lebih padat dibandingkan arus mudik kemarin. Perkiraan one way ini akan sampai kapan, Pak? Jadi seperti kita sampaikan bahwa kita akan memantau nanti di kilometer 70 terkait dengan bagaimana traffic counting itu akan membaca. Tentunya apabila kemudian turun di bawah rata-rata, di bawah 8.000 ya, kita akan melakukan one way lokal, itu bisa kita lakukan atau kontraflow. Namun kalau kemudian ternyata memang secara hitungan angkanya masih tinggi, tentunya one way-nya tetap akan kita berlakukan. Namun yang pasti kami akan mensosialisasikan terlebih dahulu terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang ada beberapa jam sebelumnya, minimal 3 jam, sehingga kemudian ini segera bisa diinformasikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan balik, sehingga kemudian bisa mempersiapkan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Dan tentunya kita mohon bantuan dari teman-teman media untuk ikut membantu menginformasikan kepada masyarakat. Ini sebagai Pak Jen, jadi perhatian khusus nggak? Misalnya kemungkinan terjadi kepadatan di titik-titik sepanjang jalur Trans Jawa ini? Ya, justru salah satu yang kita antisipasi adalah pada saat sampai di kilometer 70. Itu yang nanti menjadi ukuran apakah akan kita pore lagi atau cukup dari kilometer 70 dilanjutkan ke kilometer 36. Pak, kalau terkait dengan sampai siang hari ini Pak, sudah kalau pagi tadi kan 50% yang sudah mengarah ke barat. Kalau sampai siang hari ini sudah berapa persen Pak? Kemudian buat persiapan di jalur arteri seperti apa sampai dengan saat ini Pak, dampak dari one way nasional ini? Gimana tadi Pak? Terkait dengan data, kalau pagi tadi kan sudah 50% yang menuju ke arah barat. Sampai dengan siang hari ini sudah berapa persen Pak? Jadi kalau arus balik itu sampai tadi pagian kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan sistem jauh sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Terkait jalur arteri Pak, buat persiapannya bagaimana Pak? Jalur arterinya persiapannya sejauh ini seperti apa? Sejauh ini jalur arteri masih memadai, masih menampung, dan itu lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan, khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kami juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai alur yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Ya. Pak, satu lagi Pak, terkait dengan tadi tol yang digratiskan, salah satu skenario-nya seperti apa detailnya Pak? Kalau yang digratiskan, apabila dari arah timur itu bangkitannya cukup tinggi, kemudian kepadatan itu terjadi, maka Cisumdawu akan digunakan untuk sebagai jalur alternatif, di mana apabila pemudik menggunakan jalur Cisumdawu, maka dari Cisumdawu sampai ke Cipularang itu tolnya akan digratiskan. Kemudian. Oke, makasih Pak. Ya. Mungkin saya tambahkan rekan-rekan, jadi kita tentunya akan memantau pada saat nanti kemudian memang kita hitung bahwa perlu ada pemecahan,
maka kita akan atur di KM 162 untuk yang akan mengarah ke Cisumdawu. Kemudian terkait dengan masalah arus balik dan juga masyarakat berapa jam sebaiknya mereka memudi, dan misalnya tentunya di luar jam tersebut kita minta untuk istirahat di rest area ya. Tentunya ini menjadi penting sehingga kemudian kita betul-betul bisa memastikan bahwa masyarakat yang kembali dalam kondisi tetap prima untuk mengendarai kendaraan, karena kita ingin semuanya sudah selamat. Mungkin Pak Menteri Kesehatan bisa menjelaskan berapa lama yang tepat. Jadi terima kasih teman-teman. Masalah kesehatan paling banyak di mudik ini adalah kecelakaan. Ya, tadi Pak Dirut, Pak Rifat, kecelakaannya turun berapa persen Pak Rifat? Jadi yang jumlah kecelakaan sampai meninggal turun jauh ya? Jumlah kecelakaan turun 12%, tapi yang luar biasa adalah jumlah korban Yang fatalitas itu turun 88%. 88%. Nah, supaya menghindari supaya kecelakaan itu tidak terjadi, setiap 4 jam mesti istirahat 15 sampai 30 menit. Karena biasanya habis 4 jam kita fatigue. Masalah kecelakaan masalah pengemudinya kan, supaya pengemudinya bisa seger lagi, bisa waspada lagi, bisa kembali lagi. Dan saya tadi diambil, saya sendiri orang kesehatan tapi kagum nih sama Pak Kakor Lantas, sama Pak Kapolri, sama Pak Menlu. Jadi jalur ini sekarang penuh. Kalau macet nanti di kilometer 76 udah ada alternatif tuh, dibuang ke JPS 2. Nanti 2 jalur, itu digratisin tuh, ada yang digratisin, masuknya lagi ke 34 di daerah Mekarta itu. Kalau itu macet lagi, bisa dibuang juga di 100 berapa itu di Cisumdawu. Walaupun sekarang nggak dipakai ya, itu masuknya juga nanti di dalam. Jadi jalur-jalur alternatif pemecahannya sudah disiapkan 2 lapis oleh teman-teman di Kapolri. Saya rasa harusnya itu bisa dimulai dan pengemudinya bisa lebih tenang. Dan jangan lupa itu tadi, sampaikan 4 jam, 5 jam masih istirahat 15 sampai 30 jam supaya nggak mati. Terima kasih dan sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu pemirsa, baru saja kita menyaksikan ada konferensi pers dari Kapolri, kemudian dari Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Dirut Jasa Marga, Dirut Jasara Harja, dan juga stakeholder terkait. Jadi sudah resmi pemirsa untuk one way nasional yang dilakukan dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama ini sudah resmi diberlakukan. Untuk sampai kapan ini nanti akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, traffic countingnya. Jika memang untuk arus atau volume lalu lintasnya masih cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan nanti akan diberlakukan one way lokal. Tadi disebutkan dari KM 70 Cikatama hingga KM 36 arah Jakarta. Begitu pula dengan di Jawa Tengah, jika memang nanti masih cukup tinggi kendaraan dari arah timur atau Jawa Timur, nanti akan diberlakukan ada one way lokal. Terakhir kemarin sampai ada di tol Salatiga yang menuju ke rest area 456 diberlakukan one way lokal. Jadi masih melihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, termasuk kontraflow. Kontraflow 2 lajur arah Jakarta selepas dari KM 70 gerbang tol Cikampek Utama ini juga bisa diberlakukan hingga nanti arus lalu lintas benar-benar kembali normal, karena sebenarnya untuk masyarakat atau warga sendiri ini diproyeksikan kembali beraktivitas di tanggal 8 April 2025. Ini kondisi di gerbang tol Kali Kangkung, Febri, pemirsa, cukup lengang pada siang hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari data Jasa Marga dari hari ke hari, biasanya untuk Kali Kangkung ini Nanti semuanya. Jalan. Membayar motor. Bapak mau ngetes kartu dulu. Pak.
Bayar dulu. Bayar dulu. Belum bayar. Kartunya. Pemirsa, kita saksikan Kapolri bersama dengan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, didampingi juga oleh Direktur Jasa Marga dan juga Direktur Utama Jasa Raharja sedang melihat langsung seperti apa proses di gerbang tol Kali Kangkung karena one way nasional mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 baru saja dibuka. Buntut ataupun antrian kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Kali Kangkung juga cukup panjang. Meskipun semua gerbang tol sudah dibuka, namun karena ada bottleneck di sana, di mana ada penyempitan pelebaran arus menuju ke gerbang tol, sehingga nampak terlihat kepadatan dan juga antrian kendaraan yang cukup panjang di gerbang tol Kali Kangkung. Semuanya mengantri dan juga semua gardu tol sudah dibuka, namun antrian nampaknya masih belum dapat terurai. Meskipun one way sudah diterapkan sejak pukul 9:40 waktu Indonesia bagian Barat, artinya hampir 20 menit digelar, tapi masih cukup ada juga yang mengantri di gerbang tol Kali Kangkung. Namun setelah melintas, kepadatan sudah mulai terurai. Kita lihat juga ini di mana Kapolri nampaknya masih menyapa sejumlah warga ataupun pengendara yang akan melintasi gerbang tol Kali Kangkung, didampingi dengan Kakor Lantas Polri juga. Tadi juga ada Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini Kapolri juga sudah mulai masuk ke dalam bis yang sudah disiapkan, di mana nampaknya nanti ini rombongan akan melakukan konvoi juga pemirsa, mengikuti proses one way nasional yang baru saja diberlakukan, di mana nanti akan berjalan dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan ke kilometer 70 di Cikampek Utama. Sudah mulai masuk rombongan, nampaknya seluruhnya jajaran ini masuk dalam satu kendaraan minibus. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa memang mereka akan mendampingi proses one way ini. Dan kami akan kembali pemirsa bersama rekan kami Reda Pulpi yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Pulpi, ini Kapolri dan juga jajaran sudah akan berangkat untuk mendampingi ya one way nasional yang baru saja dibuka. Tapi situasinya seperti apa di gerbang tol? Masih panjang atau bagaimana, Pulpi? Iya, Febri, kalau kita lihat di gerbang tol Kali Kangkung ini beberapa menit setelah one way nasional diberlakukan dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama. Kalau kami lihat dari arah depan begitu atau arah menuju ke Jakarta ini tampaknya tidak ada antrian, kemudian juga lancar. Tapi kalau kami coba melihat antrian dari arah Kota Semarang, kami akan tunjukkan sedikit kepada Anda pemirsa kalau ini adalah di kepalanya begitu atau di depan tol. Kita akan coba sedikit lihat di belakang atau antrian setelah gardu tol. Ini tampaknya memang cukup ada sedikit antrian begitu karena kalau kita lihat ke arah tol Semarang ABC ada bottleneck. Tapi setelah lepas dari bottleneck kemudian melakukan pembayaran di gerbang tol Kali Kangkung, ini sudah lancar menuju ke arah Jakarta. Nah, seperti ini situasinya pemirsa. Kalau yang Anda lihat itu adalah dari arah timur atau dari arah Jawa Timur kemudian Jawa Tengah yang akan menuju ke Jakarta. Cukup panjang ternyata pemirsa, cukup padat untuk antriannya. Tapi kalau kami lihat di sini untuk semua gardu pembayaran ini sudah dibuka, ada beberapa mobile reader juga yang sudah diaktifkan di gerbang tol Kali Kangkung untuk mempercepat pembayaran e-tol di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, semisal nanti untuk arus lalu lintas ini masih cukup padat, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan one way lokal di wilayah Jawa Tengah. Kalau kemarin sempat diberlakukan one way lokal juga, Febri, ini di
sekitar sebelum KM 456 atau rest area. Nah, 456 ini merupakan salah satu rest area paling favorit yang dikunjungi oleh para pemudik, dan tentu banyak yang mampir ke sana dan juga mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Nah, sedikit bicara soal rest area. Kemarin disebutkan juga oleh Kakor Lantas Polri dan juga Menteri Perhubungan, kalau nanti menuju ke rest area ternyata masih cukup padat, tidak menutup kemungkinan rest area tersebut akan ditutup sementara untuk mengurai arus lalu lintas. Lalu bagaimana dengan pemudik yang perlu beristirahat? Nah, mereka bisa menuju ke rest area berikutnya atau keluar gerbang tol terdekat untuk beristirahat di jalan arteri. Dan yang perlu menjadi catatan juga bagi Anda pemirsa, ketika Anda keluar dari tol kemudian nanti Anda akan masuk kembali ke tol, tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan. Jadi Anda dipersilahkan untuk beristirahat di luar jalur tol agar tidak terjadi antrian ataupun kepadatan di jalur tol. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama juga sedikit konferensi pers dari Kapolri. Sedikit saya highlight untuk Anda pemirsa, untuk one way nasional ini sudah diberlakukan mulai dari KM 414 hingga KM 70. Namun kapannya, hingga kapan ini masih melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika memang masih padat, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan skema lain seperti one way lokal maupun kontraflow sesuai dengan kebutuhan. Febri. Ya, Pulpi, tadi juga Kapolri sempat mengatakan bahwa jika kepadatan seperti ini terus berlangsung lama atau kendaraan yang masuk juga cukup banyak, akan dilakukan, tol ini akan digratiskan. Seperti apa situasi di sana, Pulpi? Apakah akan digratiskan mengingat panjang juga di sana? Iya, betul. Tadi Kapolri sempat menyebut jika memang ada kepadatan atau antrian yang cukup panjang akan dilakukan penggratisan tarif tol. Tapi tentunya ini ada sejumlah skema ataupun syarat-syarat tertentu untuk menggratiskan tol. Salah satunya yang ada di tol Cisumdawu. Jika memang nanti antrian menuju ke arah Cikampek Utama atau Jakarta ini cukup padat, akan dilakukan penggratisan tarif tol. Nah, sementara untuk ruas-ruas tol yang lain masih melihat juga, Febri, seperti apa kondisinya, kemudian berapa lama kemacetannya, berapa kilometer, dan apa alasan dari kemacetan tersebut, Febri. Baik, Reda Pulpi, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV untuk kali ini. Tetaplah bersama kami karena program Metro TV lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.